Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukunaltum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 1 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kadang kami merasa takut terhadap mereka yang mengancam jiwa kami karena menyatakan kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, curahilah kami Roh Kudus-Mu, agar menerangi hati dan budi kami, telinga dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan dan diberanikan supaya sama seperti Yohanes Pembaptis, kami dapat mewartakan kebenaran dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka dan memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kejujuran akan melukaimu, dan keberanian selalu mendatangkan resiko. Ketika seseorang jujur dalam hidupnya, maka dia akan menjadi musuh bagi banyak orang yang tidak jujur atau hidup dalam ketidakjujuran. Sementara keberanian untuk mengatakan sesuatu bahwa itu benar atau salah akan mendatangkan resiko ancaman, bahkan terhadap nyawa orang yang mengatakannya. Tetapi ada satu hal yang membuat seseorang untuk berani melakukan keduanya, baik kejujuran maupun menyatakan kebenaran, adalah ketika orang itu berpaut pada Tuhan. Para sahabat sekalian, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan sebuah peristiwa
tragis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ia akhirnya dipenggal kepalanya. Tapi apa yang membuat Yohanes sampai dipenggal kepalanya? Adalah karena keberaniannya. Keberanian untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes, mengambil istri saudaranya, itu adalah salah. Dan tentunya ini mendatangkan tidak hanya luka di hati Herodes dan Herodias, tapi juga mendatangkan ancaman bagi jiwa Yohanes Pembaptis. Dan akhir dari cerita ini adalah Yohanes pun dipenggal kepalanya. Kebenaran dan kejujuran itu dimatikan. Tetapi benih-benih dari kejujuran dan kebenaran itu akan mencari jalan sendiri untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Para sahabat sekalian, dengan firman hari ini kita diingatkan dan disadarkan akan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi orang yang jujur dalam hidup kita. Tuhan memanggil dan memilih kita untuk mengutus kita menjadi pembawa berita-berita kebenaran dalam hidup. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita berani untuk menyuarakan kebenaran itu atau tidak? Apakah kita berani untuk hidup jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur? Kedua, jika Anda hidup dengan jujur, jika Anda berani untuk mengatakan kebenaran, maka bersiaplah untuk mendapatkan ancaman, cemoohan, hujatan dari orang-orang di sekitarmu. Mengapa? Karena orang-orang tidak ingin agar Anda mengatakan sesuatu yang benar dan hidup dengan jujur. Karena sesungguhnya mereka hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Ketiga, jangan pernah takut untuk hidup jujur. Jangan pernah takut untuk mengatakan yang benar di hadapan orang lain. Karena apa? Mungkin mereka bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu, semangatmu, rohmu itu. Banyak orang hebat meninggal. Banyak orang hebat akhirnya dibunuh. Tubuh mereka boleh hancur di telan ibu pertiwi. Tetapi jiwa dan semangat mereka, kata-kata mereka selalu membakar semangat generasi dari generasi untuk selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pagi hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi orang jujur, dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Jangan pernah takut, karena Tuhanlah penopangmu, Tuhanlah yang menguatkanmu dalam setiap derita, setiap ketakutan dan ancaman. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.